Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Warahmiyanti dengan NIM S1S1240222 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek saya yang berjudul Perbaikan Kualitas Citra menggunakan metode histogram equalization. Perbaikan kualitas citra atau image enhancement merupakan salah satu proses awal dalam pengolahan citra atau image processing. Perbaikan kualitas perbaikan kualitas diperlukan karena seringkali citra yang dijadikan objek pembahasan mempunyai kualitas yang buruk. Misalnya, citra mengalami di raw atau noise pada saat pengiriman melalui saluran transmisi, citra terlalu terang atau gelap, citra kurang tajam, kabur, dan sebagainya. Fungsi utama dari pengolahan citra adalah untuk memperbaiki kualitas dari suatu citra, sehingga citra dapat dilihat lebih jelas dan informasi yang ada di dalam citra dapat diekstrak dengan cepat, dengan tepat. Citra yang terlalu terang atau terlalu gelap dapat menyamarkan informasi yang terkandung dalam citra tersebut. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan metode histogram equalization, yaitu suatu teknik dalam pemrosesan citra digital yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra melalui pemerataan distribusi intensitas piksel. Metode ini bekerja dengan mengubah histogram citra agar menyebar lebih merata ke seluruh rentang nilai intensitas mulai dari 0 hingga 255, sehingga kontras citra meningkat dan informasi visual yang terkandung dalam citra menjadi lebih jelas. Nah, adapun tahapan proses perbaikan kualitas citra menggunakan histogram equalization adalah sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data citra. Pengumpulan data ini menggunakan citra digital berwarna berukuran 12 kali 12 piksel yang memiliki kontras rendah sebagai objek pengujian. Kedua, konversi ruang warna. Citra RGB atau konversi ke ruang warna YC-RCB untuk memisahkan komponen luminansi Y dari komponen warna CR dan CB. Ketiga, penerapan histogram equalization. Proses equalization hanya diterapkan pada kanal Y atau luminansi untuk meningkatkan kecerahan dan kontras tanpa mengubah warna. Keempat, penggabungan kembali kanal. Kanal Y hasil equalization digabungkan kembali dengan kanal CR dan CB, lalu dikonversi kembali ke format RGB. Kelima, visualisasi dan analisis. Menampilkan citra sebelum dan sesudah pemrosesan serta grafik histogramnya untuk melihat distribusi intensitas piksel. Melakukan analisis visual terhadap perbedaan kualitas citra, fokus pada peningkatan kontras dan keterbacaan detail. Keenam, implementasi. Seluruh tahapan dilakukan menggunakan bahasa Python dengan pustaka OpenCV dan Matplotlib. Selanjutnya, formulasi matematis histogram equalization. Nah, di sini, pada pemerataan histogram didefinisikan sebagai persamaan berikut. Di sini, teman-teman bisa melihat pada persamaan satu. Nah, selanjutnya, rumus lain untuk menghitung pemerataan histogram untuk gambar skala abu-abu kabit, teman-teman bisa melihat pada persamaan 2. Selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Python. Teman-teman bisa lihat kode Python-nya di sini. Nah, selanjutnya output yang dihasilkan dari program di atas pada citra yang berukuran 12 kali 12 piksel, yaitu pada gambar satu. Di sini teman-teman bisa lihat ada gambar aslinya dan gambar setelah histogram dan ada histogram sebelum diterapkan metode histogram equalization dan eh, histogram setelah diterapkan metode histogram equalization. Selanjutnya,
eh, tabel frekuensi hasil percobaan gambar yang telah dilakukan menggunakan metode histogram equalization. Di sini terdapat kolom rentang frekuensi sebelum dan frekuensi setelah. Di sini teman-teman bisa melihatnya rentang dari 0 hingga rentang 255. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan perbandingan distribusi frekuensi nilai Y channel sebelum dan setelah proses pengolahan citra dilakukan. Sebelum proses, sebagian besar nilai intensitas Y terkonsentrasi pada rentang yang rendah, terutama di kisaran 0 sampai 31. Di sini pada rentang 0 sampai 31 yaitu 38 dan 40. Nah, ini menunjukkan bahwa citra awal didominasi oleh area yang gelap, sehingga secara keseluruhan tampak kurang terang dan kontrasnya rendah. Setelah diterapkan proses pengolahan, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Nilai intensitas tidak lagi hanya terkumpul di area gelap, tetapi mulai menyebar secara lebih merata ke seluruh rentang intensitas, termasuk ke rentang menengah dan tinggi. Hal ini menandakan bahwa proses yang diterapkan berhasil memperbaiki pencahayaan dan distribusi kecerahan dalam citra, sehingga tampilannya menjadi lebih jelas dan seimbang. Di sini kita bisa lihat pada histogramnya, pada histogram sebelum diterapkan equalization, di sini tidak merata karena karena belum diterapkan metode histogram equalization. Setelah diterapkan metode histogram equalization, grafiknya tampak merata ke seluruh rentang hingga 250. Jadi, metode histogram equalization terbukti mampu meningkatkan kualitas citra secara signifikan, terutama pada citra dengan pencahayaan rendah. Peningkatan kualitas terlihat dari sebaran nilai intensitas piksel yang lebih merata dan tingkat kecerahan citra yang lebih baik setelah dilakukan proses equalization. Temuan ini diperkuat oleh penelitian dilakukan oleh Adinata et al. Yang menyatakan bahwa histogram equalization menghasilkan kualitas citra yang optimal dibandingkan metode lain seperti log transformation dan contrast tracing. Meskipun terdapat potensi munculnya noise berupa titik-titik kecil atau salt and pepper, secara keseluruhan metode ini tetap menunjukkan kinerja yang efektif dan relevan untuk diterapkan dalam perbaikan kualitas citra digital. Nah, selanjutnya saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar ke depannya metode histogram equalization dikombinasikan dengan teknik produksi noise seperti median filter atau Gaussian filter guna mengurangi efek munculnya noise salt dan vapor yang kadang terjadi setelah proses equalization. Setelah itu, penting untuk melakukan analisis terlebih dahulu terhadap karakteristik citra sebelum menerapkan metode ini. Karena pada citra dengan kontras yang sudah tinggi, penggunaan histogram equalization justru dapat menurunkan kualitas visual citra tersebut. Kesimpulan dari penjelasan sebelumnya yaitu metode histogram equalization terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas citra dengan cara meratakan distribusi intensitas piksel sehingga kontras citra menjadi lebih baik dan informasi visual lebih mudah dikenali. Hasil pengolahan citra menunjukkan bahwa gambar yang sebelumnya terlalu terang atau terlalu gelap mengalami perbaikan setelah dilakukan proses equalization dengan persebaran histogram yang lebih merata dari intensitas rendah hingga tinggi. Kelebihan metode ini terletak pada kesederhanaan algoritma, efisiensi komputasi, serta kemampuannya dalam memperbaiki citra dengan kontras rendah tanpa memerlukan parameter tambahan atau pelatihan model. Nah, kekurangan metode histogram equalization adalah tidak cocok diterapkan pada semua jenis gambar, terutama citra yang sudah memiliki distribusi intensitas baik, karena dapat menimbulkan artefak visual atau efek berlebihan pada kontras. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.